pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo, bagaimana jawabnya? Jawabnya, I'm fine teacher. Saya baik teacher. Tanya kembali kabar teacher. And you teacher? Ya, teacher jawab ya. I'm fine too. Teacher juga baik. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita masih menikmati anugerah Tuhan. Jadi, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, baik itu belajar, anak-anak teacher bermain, dan juga bantu papa mamanya, terlebih dahulu kita harus datang kepada Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. 1, 2, 3 ya. Dengan sikap yang sopan ya sayang. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke. Teacher mau lihat semangat anak-anak teacher. Semangat pagi. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Anak-anak teacher harus berdiri ya kalau tepuk semangatnya. Kalau teacher berdiri, videonya terpotong. Teacher mau lihat tepuk semangatnya dengan bahasa Indonesia. Lebih harus semangat ya. Oke, tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Harus lebih semangat daripada teacher ya, anak-anak teacher. Oke, karena anak-anak teacher sudah semangat dan sudah siap menyambut pembelajaran hari ini. Ingat ya, jangan marah-marah dan jangan bersungut-sungut kalau mau belajar. Harus dengan sukacita. Oke, supaya kamu tambah pintar karena tidak bersungut-sungut ya. Jadinya konsentrasi kan belajarnya. Oke anak-anak teacher, dalam 1 minggu ini ayat hafalannya terdapat di kitab apa yuk? Ya, diingat ya ayat hafalannya kitab Mazmur pasal 150 ayat yang keempat. Diingat, ting ting ting, jangan dilupakan ayat hafalannya karena minggu depan akan berubah lagi ayat hafalannya. Oke? Ya, ada anak teacher yang mengulang kembali ayat hafalannya. Wow, 9 ayat hafalannya diulang kembali. Hebat ya. Jadi untuk anak-anak teacher yang lain, semua ayat hafalannya yang sudah teacher kasih kepada anak-anak teacher, jangan dilupakan ya, harus diingat. Ingat ya. Hari ini ya, karena minggu ini kita masih belajar tentang tanaman hias, yaitu bunga. Jadi kita masih tetap menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Karena masih banyak anak-anak teacher yang belum menghafal lagu itu, yang belum tahu lagunya. Jangankan lagunya, gerakannya pun tidak tahu. Jadi terus teacher mengajak anak-anak teacher, ayo kita semangat menyanyikan lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3 ya.
lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oh, hebat untuk anak-anak teacher ya. Teacher yang sudah menghafal, terus diingat ya nyanyian dan gerakannya. Oke, sekarang teacher mau kasih tahu ya, hari ini hari apa? Ayo. Hari ini adalah hari Kamis. Huruf awalannya K, akhirannya S. Ayo kita baca sama-sama. K-A, K. Ingat ya. Jadi K-A, K. Ya. M-I, Mi. S, Miss. Ya, kembali ke huruf awalan atau ke kata awalan K-A, K. Ini kata awalannya K. M-I, Mi, S, Miss. Cara bacanya harus kembali ke kata awalan. Kamis, ya, Kamis. Bahasa Inggrisnya Tuesday. Ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 12 bulan 11 tahun 2020. Kenapa hari ini hari Kamis? Ayo, kalau hari ini hari Kamis berarti kemarin hari apa? Kemarin hari Rabu. Kalau hari ini hari Kamis berarti besoknya hari apa? Hari Jumat. Teacher selalu mengingatkan anak-anak teacher harus tahu nama-nama hari dan harus tahu jumlah hari ada berapa. Oke? Sekarang kita belajar tentang bunga melati. Bunga melati. Bahasa Inggrisnya jasmine flower. Ya. Siapa anak-anak teacher yang suka dengan bunga melati? Ada ya yang suka. Teacher suka bunga melati. Ya, ini adalah gambar dari bunga melati. Ayo kita lihat sama-sama. Ya, jasmine flower. Nih, ini adalah ciri-ciri dari bunga melati, memiliki daun berwarna hijau. Teacher, inilah kan daun itu warna hijau semua. Nah, jangan salah, ada daun yang berwarna merah dan ada juga daun yang berwarna kuning. Jadi warna daun itu bukan hanya warna hijau. Anak-anak teacher harus tahu. Oke? Ya, ini. Kemudian ini yang kecil-kecil ini adalah bunga melatinya waktu belum mekar. Kalau sudah mekar, maka akan seperti ini bentuknya. Cantik ya. Wah, berwarna putih. Ya, kenapa bunga melatinya bertumbuh subur? Karena dirawat, ya kan? Karena dirawat ini, ya. Dirawat bunga melatinya ketika ditanam, kemudian disiram, kemudian diberi pupuk sehingga bunga melatinya bertumbuh dengan subur. Jadi anak-anak teacher, ya, 1 minggu ini teacher selalu mengingatkan kepada anak-anak teacher, jika ada mamamu atau papamu menanam bunga di depan rumahmu, kamu harus bantu. Ya, jangan bantu petik daunnya atau bunganya ya. Itu namanya merusak tanaman, bukan membantu namanya, tapi merusak. Jadi, kalau kamu mau merawat tanaman mamamu atau tanaman papamu di rumah, kamu harus rajin menyiram, rajin memberi pupuk, dan rajin membersihkannya supaya tanaman orang tuanya bertumbuh dengan subur. Ini ya tanaman dari bunga melati. Ciri-cirinya memiliki bunga berwarna putih. Kemudian bunga melati ini memiliki aroma yang khas ya, sehingga bunga melati ini bisa dijadikan parfum. Ya, banyak sekali ya yang memanfaatkan bunga melati ini dan menjadikannya parfum. Anak-anak teacher boleh membeli parfumnya. Ya, membeli parfum yang berasal dari bunga melati. Oke. Kemudian untuk kesehatan kita. Ya. Ke bawah. Untuk kesehatan kita, ya. Di sini manfaat bunga melati yaitu
Pertama, kalau anak-anak teacher ada jerawat, ya pastinya anak-anak teacher belum ada ya jerawatnya ya. Kalau sudah besar nanti, atau kalau kakaknya punya jerawat atau mamanya punya jerawat, papanya mungkin juga punya jerawat, boleh menghilangkan jerawatnya dengan bunga melati. Kemudian apa lagi manfaatnya? Untuk merawat kecantikan kulit supaya kulitnya tetap cantik, awet muda katanya ya, tidak gampang tua. Oke, jadi anak teacher harus menggunakan bunga melati. Kemudian apa lagi? Untuk menjaga kesehatan rambut. Ya, menjaga kesehatan rambut supaya rambutnya tetap cantik, tetap lembut, berkilau. Ya, bisa menggunakan bunga melati. Kemudian apa lagi? Untuk menjaga kesehatan mata. Wow, banyak ya manfaatnya. Kemudian juga, ya, manfaat dari bunga melati ketika kamu cedera, ya, kakinya bengkak. Ternyata bisa juga diobati dengan bunga melati, ya, supaya kakinya yang bengkak menjadi berkurang atau bisa jadi sembuh. Oke, anak-anak teacher, itu manfaat dari bunga melati. Jadi kalau ada tanaman bunga melati di rumahmu, jangan kamu petik ya sembarangan bunganya. Kemudian jangan kamu tebang tanaman dari mamanya, harus dirawat dan dijaga. Oke, anak teacher, sekian penjelasan teacher tentang bunga melati. Sekarang anak-anak teacher membuka buku tema tanaman. Ya, buku tema tanaman di situ halaman 21. Halaman 21. Ya, tugasnya gampang ya. Anak-anak teacher melingkari alat yang digunakan untuk membersihkan kebun. Ya, contohnya seperti kebun sekolah. Tapi karena anak-anak teacher tidak belajar di sekolah, jadi kurang tahu ya. Kurang tahu bagaimana lingkungan sekolah Holy Peace. Jadi anak-anak teacher kan punya halaman rumah. Ya, jadi lihat. Pasti memperhatikan alat apa aja yang digunakan oleh papa mamanya untuk membersihkan halaman rumahnya, atau mungkin ada taman di depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Alat apa aja yang digunakan oleh papa mamanya untuk membersihkan tamannya atau kebunnya. Ya, jadi di sini tugas anak-anak teacher di buku tema tanaman halaman 21, di situ tugasnya melingkari alat yang digunakan untuk membersihkan kebun. Nah, contohnya buku. Buku digunakan nggak untuk membersihkan kebun? Ayo, digunakan atau tidak buku? Nah, harus tahu ya, buku itu tidak digunakan untuk membersihkan kebun. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, buku itu digunakan untuk belajar, biar supaya pintar. Apa yang digunakan? Alat-alat di sini, alat apa aja yang digunakan untuk berkebun? Anak-anak teacher lingkari. Yang tidak digunakan untuk berkebun, jangan dilingkari. Oke, seperti buku ini tadi. Tidak digunakan kan untuk berkebun, berarti tidak usah kamu lingkari. Setelah halaman 21, anak-anak teacher membuka buku halaman 23, masih buku tema tanaman, halaman 23. Ya, di sini anak-anak teacher ya melingkari kata dengan suku awal yang sama seperti contoh. Ya, melingkari kata dengan suku kata awal yang sama seperti contoh. Contohnya apa? Nih, bunga. Bunga, ayo kita baca. Bu. Ini teacher bilang nggak boleh bacanya eng. Kenapa tidak boleh bacanya eng? Karena ada huruf vokal di depan G. Jadi ini langsung bacanya nga. Ya, bacanya nga ya nak. Sama dengan ini. Bu, ini nga.
bunga. Bunga. Nah, ngengo harus tahu ya, tidak boleh dibaca karena biasanya anak-anak teacher ada yang keliru. Bu, bung. Nah, tidak boleh, harus langsung nga. Bunga, nga, bacanya nga, supaya pintar membacanya. Oke, kemudian kata yang huruf awalannya sama seperti contoh apa aja? Ya, sebelum kamu lingkari, anak-anak teacher nanti harus baca terlebih dahulu ya. Kalau yang belum bisa membaca, harus dieja. Contohnya, kita baca ini. B. Sama enggak kata awalannya? Suku kata awalnya sama atau tidak? Yang ini bu. Kalau yang ini beb. Beb. K. Bek. Dibaca bebek. Bebek sama atau tidak? Tidak sama ya. Berarti tidak usah dilingkari. Kemudian yang ini bu. Yang ini huruf awalannya bu, kata awalannya bu. Yang ini bu. Ini mi. Bumi. Sama atau tidak sama kata awalannya? Sama ya. Bumi. Berarti dilingkari. Kemudian nanti harus dibaca terlebih dahulu supaya tahu. Tidak boleh dilangkahi. Contohnya, nah teacher baca ini, kemudian baca ini. Yang lainnya tidak dibaca. Akhirnya apa? Tugasnya salah. Ada yang terlewati. Jadi, cara mengerjakannya anak-anak teacher harus selesaikan dulu. Barisan ini, barisan bunga. Oke, ya sudah ada ya batasannya. Nah, ini barisan bunga, barisan pohon, barisan daun, dan barisan tomat. Kalau yang ini selesaikan ya, teacher sudah kasih contohnya. Kemudian ini pohon. Suku kata awalnya adalah po. P-O, po. H-O, ho. N, hon. Pohon. Ingat ya, suku kata awalnya adalah po. Berarti lihat dari sini, harus dibaca semua. Mana yang sama? Seperti contoh suku kata awalnya. Kita baca ini. Pa. Pepa. Ya. Pepaya. Sama atau tidak sama? Tidak sama ya, karena ini PEP. Tadi contohnya adalah po. Jadi cari kata po. Ya, kita baca ini. PO, po. LA, la. Pola. Berarti ini yang sama. Lingkari. Ya. Kemudian yang ini, ya, DA, da. Ini suku kata awalnya adalah da. UN. Langsung aja bacanya un. Baca daun. Ingat suku kata awalnya adalah da. Cari yang sama. Ya. Ini DA, da. DU, du. Dadu. Ini sama ya. Suku kata awalnya adalah da. Nah, lingkari. Kalau ini du. Ku, ha. Kuh. Duku. Sama atau tidak sama? Tidak sama ya. Jadi jangan dilingkari. Kemudian yang keempat, terakhir. PO, to. MA, ma. T. Mat. Ingat, suku kata awalnya adalah to. Mat. Tomat. Ya, kita cari yang sama. PO, to. PIP. Topi. Sama atau tidak sama? Sama. Kemudian, ini dia baru tambahkan bacanya ya. Kita baca. Oh, teacher harus cari yang berbeda. Nih, ta, li. Tali. Sama atau tidak sama? Tidak sama. Jadi jangan dilingkari. Selesai buku tema tanaman halaman 23, tadi halaman 21 dan halaman 23. Kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa foto kirim ke grup kelas. Setelah itu,
ambil buku tulisnya ya, atau buku garis. Anak-anak teacher menuliskan kata dari bunga. Nah, ini teacher hapus ya. Kata dari bunga. Nah, pertama adalah, oh ini tidak bisa teacher kasih nomor. Pertama, M A ma. M A ma. W A R war. W A R war. Ini suku kata awalnya adalah ma. Ma war. Mawar. Ya, kalau sudah bisa membaca jangan dieja lagi ya nak, langsung saja mawar. Sudah bisa membaca tapi membacanya dieja, nggak boleh ya nak, nanti jadi lupa membacanya. Jadi kembali lagi mengeja. Kalau sudah bisa membaca, teacher selalu ingatkan jangan dieja lagi. Tapi yang belum bisa membaca harus dieja. Oke? Ya, mawar. Ini nanti tulis sampai 5 baris ke bawah seperti biasa ya nak. Kemudian kata dari bunga, me, L ala, mela, tit. Ya, 3 suku katanya. Melati, me, L ala, tit. Kembali ke kata awalan, melati. Baca cepat, melati. Harus seperti itu ya nak. Ya, kemudian ini 5 baris juga, ini 5, ini 5, berarti sudah 10 baris. Sekarang tu, L I P, lip, tu L I P, lip, tulip. Ya, kata dari tulip juga 5 baris. Sudah berapa? 5 tambah 5 10 ya, tambah 5 lagi 15, sudah 15 baris. Terakhir ya, terakhir ini ya, jadi 20 baris nanti ya. K A K M kam, B O bo, J A ja. Ingat, K A K M kam, B O bo, J A ja. Kam boja. Ya, ada 4 kata dari bunga, tapi anak-anak teacher menuliskannya ini 5 baris, 5 baris, 5 baris, dan 5 baris. Jadi jumlahnya ada 20 baris. Oke, semangat belajar hari ini. Jangan lupa setelah selesai belajar, anak teacher harus kembali berdoa. Terus jaga kesehatan ya sayang. Selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bye-bye, semangat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.